Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal latihan limit tak hingga fungsi trigonometri. Ya, untuk materi limit tak hingga fungsi trigonometri kalian pelajari di kelas 12 ya, matematika peminatan. Ini ada 6 soal latihan yang akan kita bahas ya. Kita mulai dari yang nomor 1 ya. Nomor 1, berapa nilai dari limit x mendekati tak hingga untuk cosec 1/x dibagi x. Oke, kita bahas untuk yang pertama ya. Kita tulis dulu kembali soalnya. Limit x mendekati tak hingga untuk kosekan 1/x dibagi dengan x ya. Langkah yang pertama akan kita lakukan yaitu kita misalkan dulu ya. Kita misalkan ya, P-nya itu sama dengan 1/x ya. Kita misalkan P-nya itu sama dengan 1/x. Ya, dari sini kita ketahui bahwa x-nya itu sama dengan 1/p. Jadi kalau misalkan kalian menemukan 1/x itu sama dengan p. Kalau misalkan kalian menemukan x itu berarti sama saja 1/p. Begitu ya. Ini untuk permisalannya. Coba di sini ya. Lah, kalau misalkan x yang di sini kita misalkan dengan p, berarti x yang di sini juga kita misalkan dengan p ya. Berarti pendekatannya kita gunakan P. Ya, P-nya itu kan sama dengan 1/x ya. Nah, sedangkan x yang di sini itu kan tak hingga. Berarti 1/tak hingga. 1/tak hingga itu sama dengan 0. Berarti pendekatan yang di sini kalian rubah dengan P mendekati 0. Begitu ya. Berarti dari soal ini kita rubah menjadi limit P mendekati 0 ya. Untuk kosekan 1/x. 1/x itu sama dengan P ya. Kosek P dibagi x. X itu 1/p. Nah, terus berarti limit P mendekati 0 lah. Ini pembagian pecahan ya. Ingat, kalau pembagian ini kan sama saja dibagi 1/p gitu ya. Kosekan P dibagi 1/p. Berarti kita balik ya, menjadi perkalian kan ya. Berarti kali ini dibalik P/1. Begitu ya. Berarti sama dengan limit P mendekati 0 kosekan itu 1/sin. Berarti ini kita rubah menjadi 1/sin. 1/sin P kalikan P ya. 1 kali P ya berarti P. Nah, berarti bentuknya seperti ini. Nah, ingat kalau untuk limit fungsi trigonometri untuk P mendekati 0, kalau kalian menemukan sin dan tangen, berarti kalian cukup melihat koefisien variabelnya saja ya. Di sini variabelnya 1, di sini 1, berarti sama dengan 1/1. Berapa? 1. Begitu ya. Ini berarti kalau misalkan kalian menemukan soal mengenai limit tak hingga fungsi trigonometri, permisalannya kalian rubah menjadi P mendekati 0. Begitu ya. Terus kemudian untuk soal yang nomor 2, limit x mendekati tak hingga untuk kotangan 1/3x dibagi kosekan 5/x adalah berapa? Kita tulis dulu, tulis kembali soalnya ya. Ini untuk yang nomor 2 ya. Pokoknya untuk limit tak hingga fungsi trigonometri ini ya. Ini yang penting, yang harus kalian ingat ini. Permisalannya ya, P sama dengan 1/x, x itu sama dengan 1/p, kemudian pendekatannya kalian rubah menjadi P mendekati 0. Begitu ya. Berarti ini kita rubah pendekatannya menjadi P mendekati 0. Ya, kotangan. Nah, kalau menemukan 1/x itu kan berarti sama saja P ya, sama saja P.
Berarti di sini 1/3 X itu kan sama saja 1/3 kali 1/X kan. Ya ini. Nah, terus kemudian ini kosekan 5/X. 5/X kan sama saja 5 kali 1/X. Begini. Ya, berarti sama dengan limit P mendekati 0 kotangen 1/3. 1/X itu P ya, berarti 1/3 P ya, atau P/3 ya boleh, dibagi dengan kosekan 1/X nya itu kan P, berarti 5P. Begitu. Kotangan itu sama saja apa? Kotangan itu 1/tangen, kebalikannya tangen ya. Berarti limit P mendekati 0 1/tangen. 1/tangen 1/3 P. Ya, terus kemudian kosekan itu 1/sin ya. 1/sin 5P. Begitu ya, ini karena pembagian pecahan berarti nanti dibalik ya. Berarti sama dengan limit P mendekati 0 1/tangen 1/3 P ya kali sin 5P/1 ya. Lah ini berarti langkah selanjutnya ini 1 kali sin 5P. 1 kali sin 5P berarti sin 5P ya. Kita tulis di sini. Limit P mendekati 0 sin 5P. Bagi tangan 1/3 P kalikan 1 berarti tangan 1/3 P. Tangan 1/3 P. 1/3 P itu sama saja P/3 ya. Nah, karena di sini kita temukan sin dan tangen, berarti kita hanya melihat koefisien variabelnya saja. Berarti ini 5 dan 1/3. Berarti sama saja 5 dibagi 1/3. Berarti sama saja 5 kali 3/1 sama dengan 15. Begini ya. Kemudian untuk soal yang nomor 3. Limit X mendekati tak hingga untuk 2X kali tangen 1/X kali sekan 2/X. Berapa nilainya? Kita tulis kembali ya. Ini untuk yang nomor 3. Berarti sama dengan kita rubah pendekatannya menjadi P mendekati 0. Ya, 2X. X itu kan sama dengan 1/P. Berarti sama saja 2 kali 1/P ya. Nah, terus kalikan tangen 1/X itu sama dengan P. Berarti tangen P sekan 2/X. Berarti sekan kan 1/X nya itu kan P. Berarti sekan 2P. Jadinya seperti ini. Berarti sama dengan limit P mendekati 0 untuk sekan. Sekan itu berarti 1/cos ya. Ya, berarti ini jadinya 2 kali tangen P per P. Gini ya. Kalikan sekannya itu kan cos. 1/cos 2P. Ya. Nah, kemudian sama dengan, lah ini kan ada tangen ya, tangen P per P, berarti dilihat koefisiennya saja. Ini ada 1 pasang ya, berarti 1/1, berarti 2 kali 1/1. Nah, untuk cos itu kita masukkan saja. Berarti P-nya kita ganti dengan 0. Cos 2 kali 0, 2 kali 0 itu 0. Cos 0 berapa? Cos 0 itu 1, berarti 1/1 sama dengan 2. Ini untuk yang nomor 3. Kemudian untuk yang nomor 4, limit X mendekati tak hingga untuk sin 3/X dibagi 1 min cos 2/X kali X pangkat 2 kali sin 1/X. Berapa hasilnya? Untuk yang nomor 4 ini berarti kita rubah ya pendekatannya. Berarti jadi limit P mendekati 0 sin 3/X. Kan 3/X itu sama saja 3 kali 1/X. 1/X nya itu P, berarti sama saja 3P.
ya, dibagi 1 min cos. 2 per X itu sama saja 2 kali 1 per X ya. 2 kali 1 per X. 1 per X-nya itu P, berarti 2P. Lah X-nya itu 1 per P ya. Berarti 1 per P kuadrat. X kuadrat kan sama saja 1 per P kali 1 X kuadrat itu sama saja X kali X. Berarti X-nya kita rubah jadi 1 per P, 1 per P. Ya, karena kuadrat. Kemudian sin 1 per X itu P. Nah, sama dengan limit P mendekati tak hingga ini mendekati 0 ya. Maaf. Ini P mendekati 0. Sin 3P dibagi dengan 1 min cos 2P itu rumusnya apa? Dibuka kembali. 1 min cos 2P itu sama dengan 2 sin kuadrat P. Ya. Ini kalikan 1 per P kali 1 per P kali sin P. Lah yang ini kan dibagi dengan 1 per P. Ya, dibagi dengan 1 per P. Berarti ini sama saja kali P per 1 kali P per 1. Begitu ya. Jadi limit P mendekati 0 untuk sin 3P per 2 sin kuadrat P kali sin P. Nah yang ini kan jadinya kali P per 1 karena dibalik ya, kali P per 1 gini. Ya, karena pembagian terus dirubah menjadi perkalian jadi dibalik. Berarti sama dengan limit P mendekati 0 untuk sin 3P kali P kali P. Terus dibagi dengan, nah ini 2 sin P, karena ini kuadrat berarti sin P kali sin P kali sin P yang ini juga. Nah sin P yang di sini kan karena di sini kuadrat, berarti dirubah jadi sin P kali sin P. Nah setelah ini dilihat pas ada pasangannya apa tidak. Ini pasangannya ini kan, ya. Terus ini pasangannya ini pasangannya ini. Nah, berarti dilihat koefisiennya saja. 3P, ini 1 per 2 dulu. Kali 3 per 1. Kali ini 1 ya, 1 per 1. Yang ini juga 1 per 1. Jadi sama dengan 1 kali 3 kali 1 kali 1 berarti 3. 2 kali 1 kali 1 kali 1 2. Berarti jawabannya 3 per 2. Begitu. Kita lanjut ke yang nomor 5. Limit X mendekati 0 untuk X kali kotangan 1 per X kali sin 1 per X kuadrat. Berapa hasilnya? Oke, berarti kita rubah pendekatannya limit P mendekati 0. X itu 1 per P ya. Nah, kotangan 1 per X itu sama saja P. Kemudian sin 1 per X. 1 per X itu kan P ya, karena ini kuadrat berarti ya P kuadrat. Sama dengan limit P mendekati 0. Kotangan itu 1 per tangan loh ya. Jadi ini 1 per P kalikan 1 per tangan P kali sin. Mohon maaf, di sini ada kesalahan ya. Ini harusnya di sini kuadratnya. Nah, berarti ini jadinya sin kuadrat P. Begini ya. Nah, sin 1 per X berarti kan ini itu sama dengan sin 1 per X kalikan sin 1 per X begitu. Jadi yang dikuadratkan itu sinnya ya. Sin kuadrat 1 per X itu sama dengan sin 1 per X kali sin 1 per X. Begitu. Nah, ini kan berarti sama saja sin kuadrat P ya. Sin kuadrat P itu sama dengan sin P kali sin P. Jadi limit P mendekati 0, ini 1 kali 1 kali sin kuadrat P, berarti sama dengan sin P kali sin P.
ya. Kemudian ini kalikan P kali tangan P. Nah, kemudian ini ada pasangannya ya. Jadi sama dengan ini 1/1 kali ini juga 1/1. Jawabannya 1. Begitu. Kemudian untuk yang nomor 6. Yang nomor 6, limit X mendekati tak hingga untuk 2X kali tangan 1/X kalikan sekan 2/X. Nah, kita rubah pendekatannya. Berarti ini limit P mendekati 0, 2X itu kan 1/P. Berarti 2 kali 1/P. Nah, tangan 1/X itu P ya. Kemudian sekan 1/X itu kan P. Berarti di sini 2P. Ya, terus kemudian nah di sini 2 kali 1/P kalikan tangan P. Kalikan sekan itu 1/cos ya, 2P. Nah ini kan 1 pasang ya, berarti sama saja 2 kali 1/1 kalikan lah cos 0 2 kali 0 berarti 0 ya, cos 0 itu 1 berarti 1/1 sama dengan 2. Nah ini adalah pembahasan soal latihan mengenai limit tak hingga fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.